Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitaningsih, NIM 2021 0501010004. Saya dari kelas A Ekonomi Syariah. Baik, saya akan mempresentasikan rangkuman pengantar akuntansi dari bab 1 sampai 6. Langsung saja saya akan mempresentasikan dari bab 1, yaitu sifat dasar perusahaan dan akuntansi. A. Pengertian perusahaan. Usaha atau perusahaan menurut Warren et al. 2017.22 adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar input seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa output untuk pelanggan. B. Jenis-jenis usaha. 1. Usaha jasa atau service business. Contohnya bengkel, gojek, dan cleaning service. 2. Usaha dagang atau merchandising business. Contohnya Indomaret dan Tokopedia. 3. Usaha manufaktur atau manufacturing business. Contohnya Astria International dan Indofood Sukses Makmur. C. Bentuk-bentuk perusahaan. Ada 6 bentuk perusahaan, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan firma, perusahaan komoditer, perusahaan terbatas, dan koperasi. D. Pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Bahri 2016.22 adalah seni pencatatan, pengelolaan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. Prinsip-prinsip akuntansi, yaitu 1. Kontinuitas usaha atau going concern. 2. Kesatuan usaha atau business entity. 3. Periode akuntansi atau accounting period. 4. Kesatuan pengakuan atau measurement unit. 5. Bukti yang objektif atau objective evidence. 6. Pengungkapan yang sepenuhnya atau full disclosure. 7. Konsistensi atau konsisten. 8. Realisasi atau matching expense with revenue. F. Persamaan akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi persamaan akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dan sisi kanan atau pasiva. Perubahan yang ditimbul akibat adanya transaksi keuangan atau keseimbangan akan selalu dipertambahkan. G. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu 1. Aset atau aktiva. 2. Liabilitas atau kewajiban. 3. Ekuitas atau modal. 4. Pendapatan. 5. Beban. 6. Prif. H. Bentuk persamaan dasar akuntansi. 1. Keseimbangan antara harta dan modal. Harta sama dengan modal. 2. Harta sama dengan hutang ditambah modal, atau harta sama dengan utang tambah modal. I. Analisis penyerahan transaksi ke persamaan dasar akuntansi. 1. Setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. 2. Aset, liabilitas, dan ekuitas. 3. Akun real. 4. Akun kas. 5. Dan lain-lainnya. J. Transaksi bisnis merupakan suatu bentuk kegiatan dalam perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Contohnya, menjual, membeli, serta membayar berbagai macam biaya lainnya. 1. Proses transaksi bisnis. A. Transaksi yang terjadi di perusahaan akan dicatat ke dalam dokumen sumber atau asynchronous dokumen. B. Transaksi yang terjadi dalam suatu proses dicatat menurut
urutan kejadian dalam sebuah buku. C. Langkah setelah membuat jurnal adalah memindahkan catatan di buku harian ke buku besar. D. Langkah terakhir adalah menyiapkan semua daftar akun dan saldonya. 2. Pemrosesan transaksi, yaitu 1. Input, 2. Out proses, 3. Penyimpanan, 4. Pengeluaran. K. Laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. 1. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2. Karakteristik laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan. 3. Unsur laporan keuangan. A. Unsur posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas. B. Unsur kinerja keuangan, yaitu penghasilan, beban. C. Pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, nilai sekarang. D. Jenis laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi. E. Unsur laporan keuangan, yaitu 1. Akun harta atau aset. A. Harta lancar, yang termasuk harta lancar adalah kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban. 2. Penyertaan atau investasi. 3. Harta tetap. 4. Harta tak berwujud. F. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Bab 2. Menganalisis transaksi. A. Pengertian menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahap akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Adapun beberapa pendapat tentang menganalisis transaksi. 1. Menurut Skousen 2007.271, pertukaran barang jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain, kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. 2. Menurut Indra Bastian 2007.227, transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan adanya data, bukti, dokumen, pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melakukan pencatatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual-beli perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. B. Jenis-jenis transaksi. Ada 5 jenis transaksi, yaitu 1. Transaksi dengan pemilik, 2. Transaksi dengan pelanggan, 3. Transaksi dengan kreditor, 4. Transaksi dengan pemasok, 5. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. Analisis transaksi yang merupakan tahapan pertama dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Bab 3. Proses penyesuaian. A. Pengertian proses penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data
B. Proses penyesuaian adalah analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan, karena saldo-saldo tersebut tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Misalnya, pendapatan diterima di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lainnya. C. Karakteristik proses penyesuaian. Agar pelaporan dapat dilakukan dengan tepat, maka perusahaan harus mengikuti standar dari International Financial Reporting Standard atau IFRS yang mengharuskan menggunakan akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Sebelum menggunakan basis akrual, sebuah perusahaan menggunakan basis kas, di mana perusahaan akan mencatat pada saat kas masuk dan keluar saja. Perbedaan basis kas dan basis akrual. 1. Basis kas atau kas basis. Metode pencatatan akuntansi yang dimana di dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi akan dicatat sebesar nominal yang diterima atau dikeluarkan dari kas perusahaan. 2. Basis akrual atau accrual basis. Metode pencatatan akuntansi di mana dalam hal ini setiap transaksi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. D. Lanjutan konsep. 1. Konsep pengakuan pendapatan. Akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya pendapatan. 2. Konsep biaya atau beban. Konsep akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya beban atau biaya bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Misalnya, gaji karyawan diakui pada saat karyawan menyediakan jasa untuk perusahaan. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Penyusutan aset tetap. 2. Beban dibayar di muka. 3. Pendapatan diterima di muka. 4. Pendapatan yang masih akan diterima. 5. Beban yang masih harus dibayar. F. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 3. Menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. 4. Agar akun-akun nominal yaitu akun-akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. G. Contoh akun-akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Sewa dibayar di muka. 2. Beban gaji. 3. Piutang usaha. 4. Sewa diterima di muka. 5. Beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. Bab 4. Siklus akuntansi. A. Transaksi. Transaksi usaha adalah kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. B. Bukti asli. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain 1. Kwitansi. 2. Faktur penjualan atau pembelian. 3. Bukti-bukti lainnya. C. Pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Jurnal memberikan informasi berikut. 1. Tanggal. 2. Nama perkiraan. 3. Kolom debit. 4. Kolom kredit. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. 2. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya, atau aktiva, kewajiban, dan modal. 3. Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. 4. Menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. 5. Memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. D. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. E. Neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan, di buku besar dihitung, setiap saldo masing-masing perkiraan dapat
perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. F. Keuangan. Cara menyiapkan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusun dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah neraca. G. Penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. H. Saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup adalah pengkajian terakhir mengenai ketetapan penjurnalan dan memindah buku ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. 5. Akuntansi perusahaan dagang. A. Pengertian akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Namun, perusahaan dagang terdapat transaksi dan akun khusus yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. B. Ciri-ciri khas perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki dua ciri utama, yaitu 1. Usaha yang dilakukannya. 2. Kegiatan akuntansinya. Selain dua ciri utama di atas, ciri lain perusahaan dagang ialah dilihat dari aktivitas transaksi yang terjadi, yaitu 1. Pembelian barang dagang secara kredit. 2. Pembelian barang dagang secara tunai. 3. Retur barang dagang. 4. Penerimaan potongan pembelian. 5. Dan lain-lainnya. C. Pembagian perusahaan dagang. 1. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Perusahaan barang baku. B. Perusahaan barang jadi. 2. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Perusahaan dagang besar. 2. Perusahaan dagang perantara. 3. Perusahaan pengecer. D. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Perusahaan dagang merupakan salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Dengan ini, maka akan mengetahui alur dari keuangan perusahaan. Adapun siklus akuntansinya ialah 1. Mengidentifikasi transaksi jurnal umum. 2. Jurnal khusus. 3. Buku besar pembantu. 4. Posting ke buku besar. 5. Laporan harga pokok penjualan. 6. Membuat neraca saldo. 7. Jurnal penyesuaian. 8. Neraca saldo setelah penyesuaian. 9. Menyiapkan laporan keuangan. 10. Membuatkan jurnal penutup. 11. Neraca saldo setelah penutup. 12. Jurnal pembalik. E. Akun-akun perusahaan dagang, yaitu 1. Akun pembelian. 2. Akun penjualan. 3. Akun potongan pembelian. 4. Akun potongan penjualan. 5. Akun retur pembelian. 6. Akun retur penjualan. 7. Akun biaya angkut. 8. Akun biaya pengiriman. 9. Akun persediaan. 10. Akun utang dagang. 11. Akun piutang usaha. 12. Akun harga pokok penjualan atau PPH. Persediaan. A. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri dan perusahaan jasa. B. Jenis-jenis persediaan. 1. Jenis persediaan menurut fungsinya. A. Bags atau stok atau lot size inventory. B. Fluctuation stock. C. Anticipation stock. 2. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengelolaannya dan posisi barang. A. Persediaan bahan baku. B. Persediaan bagian produksi atau part yang dibeli. C. Persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap. D. Persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses. C. Klasifikasi manajemen persediaan atau inventory.
1. Inventory produksi. Inventory produksi adalah bahan baku dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian dari produk. 2. Inventory MRO adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi namun tidak merupakan bagian dari produk. 3. Inventory in process adalah produk setengah jadi. 4. Inventory finished goods. Semua produk yang siap untuk dipasarkan termasuk dalam kategori inventory finished goods. D. Alasan memiliki persediaan. Secara umum, alasan untuk memiliki persediaan adalah 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemasaran atau persiapan dan biaya penyimpanan. 2. Untuk memenuhi permintaan pelanggan. 3. Untuk menghindari penutupan manufaktur akibat A. Kerusakan mesin, B. Kerusakan komponen, C. Tidak tersedianya komponen, D. Pengiriman komponen yang terlambat. Tujuan persediaan. 1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian. 2. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. 3. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.